Terkait dengan karakter insan yang bertakwa itu, saya akan menjelaskan dalam kesempatan pertemuan kita kajian ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yaitu akar kata dari ketakwaan itu yang terdiri dari 4 huruf. Pertama ta, yang kedua qaf, yang ketiga waw, dan ya. Ada bengkok istilahnya itu. Takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga walaupun sesaat kehadiran kita bersama di majelis ilmu itu nilainya amat sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita memanfaatkan saat-saat yang paling berharga ini untuk mendapatkan kelipatan tad'if, ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa tujuan dari pelaksanaan saum di bulan Ramadan yang diwajibkan kepada orang-orang beriman itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi sarana yang efektif untuk membangun ketakwaan, melahirkan alumni Ramadan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang yang beriman, ya. Kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan kepada kalian itu as-syam, ya, puasa bulan suci Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban berpuasa itu, ya, telah ditetapkan juga kepada orang-orang sebelum kamu, ya. La'allakum tattaqun, tujuannya agar kalian, ya, bertakwa. Jadi kesimpulannya adalah puasa yang baik, yang benar atas dasar iman dan mengharap pahala itu adalah puasa yang mampu menjadikan pelakunya insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang gagal fokus, ya, gagal fokus, tidak fokus kepada tujuan, sehingga puasa kita itu tidak dilaksanakan dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan karakter insan yang bertakwa itu, saya akan menjelaskan dalam kesempatan pertemuan kita kajian ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yaitu akar kata dari ketakwaan itu yang terdiri dari 4 huruf. Pertama ta, yang kedua qaf, ya, yang ketiga waw, dan yang ketiga ya. Ada bengkok istilahnya itu. Takwa. Ini pula yang menjadi nanti karakter insan bertakwa yang kita harapkan puasa ini menjadi madrasah, menjadi sarana, ya, pelatihan untuk melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang pertama, karakter at-ta. Ta itu adalah tawadhu. Orangnya disebut mutawadhi. Kita sering mengatakan jadilah orang yang tawadhu. Maksudnya Anda harus berusaha menjadikan diri kita sebagai mutawadhi, orang yang
tawadhu. Tawadhu itu artinya orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu namanya minder. Ya, kita boleh. Ya, orang Islam itu punya izzah. Ya, wala tahinu, jangan kamu tuh merasa hina. Wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih. Wa antumul a'laun, kamu itu adalah orang-orang yang berkualitas. Kamu itu adalah orang umat yang tinggi. Wa antumul a'laun. Tapi syaratnya satu, in kuntum mukminin, jika kamu jadi orang-orang yang beriman. Jadi bukan rendah diri, tapi rendah hati. Maksudnya tidak sombong, tidak congkak, tidak merasa besar. Ya, dikatakan takabbur itu apa? Melebihi dari ukurannya. Ya, itu namanya takabbur. Menganggap besar. Kapasitas dia itu kan umpamanya cuma 1 kilo. Dianggap bahwa dirinya itu 10 kilo. Nah, itu melebihi, disebut takabbur. Melebihi dari ukuran dirinya. Ya, membesarkan diri. Ya, itu disebut dengan tawadhu. Tawadhu. Orang yang merendahkan hati. Ya. Artinya tidak songkak, tidak sombong, tidak takabur, tidak merasa gederai. Ada tak? Nah, sifat ini lahir sesungguhnya dari kemampuan kita melakukan pengendalian diri. Karena puasa itu al-imsak secara bahasa, menahan, ya, menahan. Dari melakukan sesuatu, ya. Seperti ungkapan hamba Allah yang beriman, ibunya Nabi Isa, siapa? Maryam, saya berpuasa, falan ukalliman nas, saya tidak akan berbicara kepada orang banyak, ya. Menahan diri, menahan diri. Jadi tawadhu, orang-orang yang rendah hati, ya. Dulu dia mungkin segalanya ada, fasilitas lengkap, dengan Ramadan diajak untuk berbagi. Dibayangkan bagaimana susahnya orang-orang yang tidak berpunya dengan segala keterbatasannya, ya. Berusaha belum tentu dapat. Nah, ini mengasah ketajaman rohani, ya. Ya, ketajaman rohani, ya. Sehingga dia hatinya menjadi rendah, merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu, tidak congkak dan tidak sombong. Karena kecongkakan, kesombongan, takabur itu adalah akibatnya sangat fatal. Ketika orang melebihkan ukuran dari kadar yang semestinya pada dirinya, bahaya itu batarul haq. Maka kata Rasul, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Yang dinamakan kesombongan itu adalah menentang kebenaran, batarul haq. Ya. Seperti dia segala-galanya. Pasti siapapun kalau melekat kepada barangkali pejabat dengan kesombongan, tunggu saja saat kehancurannya. Seperti Fir'aun mengklaim dirinya menjadi Tuhan. Ya, silakan. Mereka mau melakukan seperti apa saja, melakukan tindakan apa saja, kebijakan apa saja, program apa saja. Tapi kalau nuansanya dekat dengan kesombongan akan hancur juga. Nah, puasa menyadarkan kita. Wa ghamtun nas, yang dinamakan kiber itu adalah kesombongan itu merendahkan orang. Merendahkan orang. Kalau merendahkan orang, berarti dia saja yang tegak. Dia saja yang berkibar. Ya, kira-kira begitu. Nah, itulah hakikat kesombongan. Nah, kita berharap mudah-mudahan puasa ini dengan segala aktivitasnya itu menjadi orang yang mutawadhi, yang rendah hati. Itulah huruf T, yaitu tawadhu. Yang kedua, karakter qaf, yaitu qanaah. Qanaah. Qanaah itu adalah
satu sifat perilaku, ya, selalu merasakan cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan qanaah. Qanaah. Sikap, ya. Orangnya bisa disebut dengan qani'. Qani'. Bukan ikon, qani'. Orang yang puas, rela, ikhlas menerima kadar pemberian dari Allah. Dia bersyukur, dia berlapang dada, ya, tidak protes, ya, tidak mengeluh. Nah, dari situ muncul ungkapan disebut dengan qan'an, bukan kan'an, qan'an. Qan'an itu adalah orang yang rela menerima yang sedikit. Apapun yang diberikan sedikit, dia terima dengan senang hati. Dari situ ada bisa juga kina, kono, sama saja. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang qani', yang puas menerima kadar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bersifat qanaah ini, maka dia betul-betul menghargai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya wujud apa yang dia ingin. Dia bersyukur dengan apa yang ada, ya. Dia tidak menuntut lebih dari apa yang ada. Ini orang yang qanaah. Jadi tidak punya beban, dia. Tidak punya beban. Nah, puasa ini kan mendidik kita menjadi orang-orang yang puas menerima kadar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, sebelum kita berbuka itu, sepertinya apapun yang dilihat oleh mata menarik. Ya, mau dikumpulin semuanya menjadi hidangan yang lezat barangkali. Tapi begitu kita barangkali dengan seteguk air, dengan sebutir kurma atau buah lainnya, selesai semua itu. Ya, ternyata kalaupun itu juga kita habisin, perut kita tidak kuat untuk menampungnya. Ya, menampungnya. Karena kita ini kan 8 jam proses mesin kita ini, metabolisme kita ini bekerja 8 jam setiap hari, ya. Sahur jam berapa? Sahur jam 4. 4 tambah 8 berapa, Mas Gun? 12. Ya. Jam 12 baru selesai, ya, mengelola tadi mesin ini yang kita makan sahur tadi 12 jam. 8 jam baru itu. Dari 12 ke berbuka jam 6 berapa tuh? 12 ke 6, 6 jam. Mesin ini istirahat. Tapi apa kerja? Ya bersih-bersih dong. Motor setiap hari disikat 24 jam enggak pernah istirahat, bayangin. Ya, busi enggak pernah diganti, enggak pernah ganti oli segala macam. Ya sudah, babas bingkas lah. Nah, 4 jam nganggur, dia bersih-bersih. Maka Ramadan itu bulan bersih-bersih, ya. Coba bayangin, kasihan ini kan setahun. Jam 7 sarapan pagi, jam 10 snack, jam 12 makan siang, paham? Ya, sesudah asar snack pula, malam semuanya asar makan malam pula. Belum sempat habis kerjanya berat, enak. Jam 12 malam begadang ngantuk, kerja lagi mesin. Kapan istirahatnya? Ya, kapan istirahatnya? Subhanallah. Ini qanaah. Maka ada 2 kegembiraan. Kegembiraan itu sesungguhnya terkait dengan psikis jiwa. Ya, jiwa. Ketika dia berbuka, terpenuhilah unsur-unsur jasadiahnya. Tapi kedua, kegembiraan saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Suasana batin spiritual itu. Jadi mari kita menjadi orang yang qanaah, artinya orang yang puas menerima kadar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berpikir,
Kita ini harian enggak minta dengan Allah itu. Nak dipinta nian atau Allah kasih diberi walaupun tak dipinta. Hah? Alangkah repotnya setiap hari ngajukan proposal dengan Allah. Tidak. Tidak pernah. Ya Allah, lanjutkanlah umurku hari ini untuk besok. Repot. Lupa kebenaran dia kan? Tidak dikabulkan oleh Allah. Yang tidak dipinta sudah diberikan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan terlampau. Ya. Kita mengharap sesuatu yang tidak pasti apalagi terkait dengan masa depan. Puasa melatih seseorang itu agar memiliki sifat qanaah, puas dia menerima kadar pemberian dari Allah seberapapun pemberian itu. Yang ketiga, apa tadi? Qaf, taqwa, waw, huruf waw. Waw itu al-wara'u, wara'u. Orangnya disebut wari'. Ada menyebut juga wira'i, ya, sama juga. Wara'. Wara' itu menjauhkan diri dari perbuatan dosa, maksiat dan perkara-perkara syubhat. Terkait dengan apa? Itu wara'. Orang yang sebut dengan wira'i atau wari'. Wari', ya, bukan waring, ya. Belajar dari makhluk Allah dan diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi nama bagi satu surah Al-Quran, surat An-Naml, surat lebah. Pernah enggak kalian itu yang namanya lebah itu bersentuhan dengan barang kotor? Pernah enggak? Lebah itu dalam sejarahnya tidak pernah bersentuhan dengan barang kotor. Kalau dia hinggap yang baik-baik, bunga. Kalau umpamanya hasilnya pahit madunya itu, karena memang tergantung di mana dia hinggap. Tapi enggak pernah dia hinggap di kotoran. Tapi kalau zubab, lalat, di mana tempat kotor di situ pula dia ada. Jadi wara' itu seperti lebah. Orang yang tidak bersentuhan atau pantang bersentuhan dengan barang-barang kotor. Maksudnya perbuatan kemaksiatan. Nah, puasa ini mengajari kita berdisiplin. Orang paling disiplin itulah puasa. Ya. Agar apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum, ya, apa yang kita berikan, sesuatu yang halal, halalan thayyibah, sehingga dia produktif dengan kebajikan. Itu disebut dengan madu itu, ya, hasil dari sikap hidup yang bersih kemudian melahirkan sesuatu yang bermanfaat. Wara', menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, dari perkara-perkara yang syubhat, ya, yang syubhat. Nah, mudah-mudahan kita menjadi al-wira', ya, atau al-wari'u, orang-orang yang memelihara sikap ini. Bayangkan betapa indahnya kalau seseorang itu dia berdisiplin agar, ya, tidak bersentuhan dengan kemaksiatan, dosa dan syubhat. Kalaulah karena kelemahannya dia lakukan itu juga, tapi dia tidak berlarut-larut sehingga menjadi racun dalam amalnya, tapi dia tetap bersihkan. Dan terapi-terapi pembersihan itu dengan istighfar, bertaubat, kemudian melipat gandakan kebaikan untuk menutup keburukan itu. Itulah orang yang bertakwa itu seperti itu. Terakhir, yaitu adalah yakin. Yakin itu tasdiq, membenarkan atau percaya, mulai dari ainul yakin, ilmul yakin sampai kepada hakul yakin. Ya.
Arti yakin itu mengetahui dengan jelas. Dikatakan yakin kalau segala sesuatu itu jelas. Biasanya kalau sudah jelas, orang tidak akan berubah lagi sikapnya karena ini sudah yakin. Sesuatu yang bersifat pasti, nyata, ya, pasti kebenarannya, itulah yakin. Lah, apa kaitannya? Kalau Rasul mengatakan barang siapa yang melakukan siam Ramadan atas dasar iman, itulah keyakinan. Dia yakin puasa ini perintah Allah dan dia percaya kepada Allah. Dia selalu perbaharui kalimat syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah, ya. Karena kalimat itu yang paling disukai oleh Allah, ya. Dua perkataan yang disukai oleh Allah, syahadah, yang kedua minta surga, ya. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Memohon ampun. Yakin. Nah, kalau orang yakin karena puasa sudah diuji coba dan terbukti tidak membuat orang mati dan menjadi sarapan yang efektif untuk bangun ketakwaan, tentu beda dia dengan yakin. Nah, biasanya sikap ragu-ragu, bimbang, ya. Nah, itu suka membuat orang tidak stabil, labil jiwanya. Itulah yang yakin. Abu Bakar As-Siddiq, didapat keluarga As-Siddiq itu, ketika diprovokasi tentang peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj itu, dia mengatakan, kalau ada yang peristiwa yang lebih besar lagi terkait dengan berita langit, saya akan percaya. Karena dia sudah bersinar hatinya ini, sehingga mendapatkan kejelasan. Ini disebut dengan al-yakin, ya. Orangnya disebut dengan yakinu boleh, yakonu boleh, yakunu boleh, asal jangan yakin. Dia itu yakunnya, dia itu yakinnya, ya. Dia itu yakon, ya. Atau miqan, miqan, ya. Ada satpamnya tak yang puasa? Ada pengawasnya? Tidak ada. Baca baik nak buku meraih ini sudah. Tapi dia yakin ada yang mengawasinya. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, keyakinan semacam itu membuat dia merasakan pengawasan Allah, muraqabatullah, ya. Kesertaan Allah, ma'iyat Allah dalam perbuatannya. Itu buah daripada keyakinan. Selaras dengan ini hadis yang pernah saya sampaikan juga, ya, dari Abu Hurairah dari Imam Muslim, ma naqasat shadaqatan min mal. Harta tidak berkurang karena sedekah. Kenapa dia sedekah? Dia yakin. Dari hitungan matematis rugi. Ada 10, ngenjuk 6, tinggal 4. Padahal kan, kalau dia yakin, beda. Tinggal 6, yang diberikanlah milik dia. Jadi harta tidak berkurang karena sedekah. Itu prinsipnya begitu, keberkahannya. Ya. Akan muncul sikap ini, kalau dia menjadi orang yang wara', menjadi dia orang yang tidak serakah, maka lawan wara' itu adalah tamak. Sama baik, wara' tamak. Ain juga ujungnya, serakah. Nih. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Yang kedua, Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba lantaran dia suka memaafkan illa 'izzan, kecuali kemuliaan. Jadi orang yang memaafkan itu mulia di hadapan Allah Subhanahu, ya. Ditambah kemuliaannya, ya, ditambah apa namanya itu, orang kalau bersatu, waduh, apa ya, kemuliaan lah, izzahnya, ya, izzah. Terakhir, wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah salah seorang bertawadhu, merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat.
Allah akan mengangkat derajatnya karena dia tahu persis songkak combong itu dibenci oleh Allah. Kalau dia tawaduk, diangkatlah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 karakter yang kita harapkan lahir daripada shaimin, shaimat, ya, alumni Ramadan ini menjadi orang yang tawadhu, ya, menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang wara' dan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yaitu orang-orang yang yakin, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu hatta yakin, sampai engkau menemui keyakinan. Yakin dalam makna ayat ini adalah kematian, karena mesti itu pasti dan semua orang yakin. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila benar dari Allah, bila salah saya mohon ampun dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.